Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Paralel C ingin mempresentasikan tugas matematika optimasi yang berjudul Aplikasi Response Surface Metodologi pada Optimasi Proses Produksi Burger. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramudia Nugroho dengan NPM 22121. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Salma Fitri dengan NPM 22113. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika dengan NPM 22114. Perkenalkan, nama saya Ridha Ramansyah dengan NPM 22123. Perkenalkan, nama saya Kakak NPM 22143. Nah, sebelum masuk ke permasalahan, di sini kami akan menjelaskan tentang Response Surface Methodology itu sendiri. Response Surface Methodology atau disingkat RSM adalah metode statistika yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses, di mana respon dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu variabel independen. RSM dapat digunakan untuk menyelidiki dan memilih kondisi proses yang paling optimal. Optimasi proses pada pengolahan pangan sangat penting dilakukan karena dapat berpengaruh terhadap biaya produksi serta mutu produk. Metode RSM ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk menentukan kondisi operasi yang optimum sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Ya, sekarang masuk ke permasalahan. Masalah yang didapatkan pada produksi burger JPT DIY diperoleh berdasarkan pendataan pada periode Januari sampai Juli 2017. Selama periode tersebut, tercatat ada 4 jenis masalah yang sering muncul di dalam proses pendataan. Masalah tersebut diantaranya adalah bonggol, ketebalan yang tidak sesuai, kemasan produk yang rusak, dan lepas vakum pada kemasannya. Masalah kerusakan bonggol diakibatkan karena bentuk burger yang silinder memanjang serta diklik pada bagian ujungnya, sehingga menyebabkan terbuangnya pada bagian ujung produk tersebut. Produk burger tersebut kemudian akan dipotong berdasarkan ketebalan dan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga menyisakan pada bagian ujung yang kemudian disebut sebagai bonggol. Rumusan masalah. Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah produk burger yang diperoleh dari PT DE Blood Plant Sentul. Alat yang digunakan mesin laser orbital, penggaris, timbangan analitik kapasitas 3 kg, merek Jager, termometer, dan jangka sorong. Kemudian untuk metodenya, penelitian kali ini dibagi menjadi 2 tahap. Penelitian tahap pertama yaitu penentuan masalah dan sebab akibat, dan penelitian tahap kedua yaitu optimasi. Penelitian tahap pertama meliputi penggunaan data, identifikasi proses, dan analisa menggunakan diagram Pareto maupun Ishikawa. Sedangkan tahap kedua meliputi pengumpulan data menggunakan historical data, optimasi proses, dan verifikasi. Nah, kita masuk ke hasil pengamatan. Dapat dilihat pada tabel 1 ini, dari hasil pengamatan maka didapatkan 4 jenis catatan produk burger yang jadi di PT DE, yaitu bonggol, ketebalan tidak sesuai, kemasan rusak, serta produk loss vakum. Persentase rata-rata tertinggi terdapat pada jenis kecacatan bonggol yaitu sebesar 55,35%. Kemudian ketebalan tidak sesuai sebesar 38,09%. Kemasan rusak 5,91% dan loss vakum sebesar 0,66%. Hasil pengamatan secara detail dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya yaitu analisis respon tabel. Hasil ANOVA atau Analysis of Variance menunjukkan nilai P sebesar kurang dari 0,0001 atau berbeda nyata pada dalam 5%. Untuk model respon ini, lack of fit P value yang dihasilkan adalah sebesar 0,2357 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 atau tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Nilai ADC R2 dan adequate dapat dilihat pada tabel 3. Respon tebal menghasilkan model matematik sebagai berikut. Tebal 3,7 plus ya, selanjutnya yaitu analisis respon berat. Model prediksi untuk respon terhadap berat produk burger adalah linear. Model matematik untuk respon tebal adalah berat sama dengan 14,5 min 0,22
Celcius, di mana Celcius adalah suhu 0 derajat Celcius. Model matematik respon berat menunjukkan apabila adanya hubungan antara respon berat dengan faktor suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka akan menyebabkan semakin menurunnya berat produk yang dihasilkan. Hal ini dapat dipengaruhi karena semakin rendah suhu yang digunakan akan menyebabkan produk semakin kompak sehingga dapat menambah berat pada produk akhir yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu analisis respon bubble. Hasil ANOVA pada respon bubble tidak satupun model yang mendukung, sehingga respon bubble tidak dipengaruhi oleh ketiga faktor yang digunakan. Pada kasus ini digunakan model rata-rata atau MEN, sehingga berdasarkan data yang didapat, maka dihasilkan nilai rata-rata bubble sebesar 2 dengan skala 1 sampai 3. Dengan demikian, maka respon bubble ini mungkin tidak perlu menjadi prioritas di dalam proses produksi burger. Selanjutnya, analisis respon defect. Respon defect merupakan salah satu yang diprioritaskan karena respon defect memiliki kepentingan berbanding lurus dengan kepentingan perusahaan. Hal ini dikarenakan defect paling jelas terlihat dan sangat bersinggungan dengan finansial, sehingga apabila defect semakin tinggi, maka reaksi perusahaan akan semakin ketat. Oleh karena itu, target perusahaan adalah dapat meminimalkan defect dari rata-rata yang telah terjadi. Model yang dihasilkan pada respon defect adalah 2FI atau 2 faktor interaction dengan model matematik defect sama dengan 7,4 ditambah 2,3A ditambah 3,8B ditambah 7,2C ditambah 2,5AB ditambah 3,0AC ditambah 5,5 BC, di mana A adalah speed atau RPM, B adalah diameter atau cm, dan C adalah suhu. Lalu ada optimasi produksi burger. Nilai desirability yang mendekati 1 adalah nilai yang paling diinginkan, dapat ditunjukkan oleh model karena semakin menunjukkan nilai ketepatan optimasi. Tabel 4 menunjukkan kriteria bagi setiap respon yang dioptimasi, meliputi target, batas minimum, batas maksimum, dan tingkat kepentingan pada tahap optimasi formula. Kemudian ada verifikasi proses produksi optimum, yang mana hasil optimasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan verifikasi sebanyak 2 kali ulangan secara duplo. Hasil verifikasi kondisi optimum dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan data hasil verifikasi dari respon defect menunjukkan nilai sebesar 4,41%. Hal ini menunjukkan penurunan nilai defect yang cukup signifikan karena apabila dilihat dari rata-rata defect per tahunnya adalah sebesar 7,44%. Berdasarkan data verifikasi tersebut, maka terlihat penurunan defect sebesar 3,3%. Berikut ini adalah gambar hasil optimasi RSM dengan menggunakan Minitab. Lalu, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu penggunaan metode historical data pada proses produksi burger secara optimum didapatkan pada kecepatan 243 rpm, diameter produk 7 cm, dan suhu 11,62 derajat Celcius. Hal ini dibuktikan dengan verifikasi yang menunjukkan nilai tebal sebesar 3.825 mm, berat 14,105 gram, bubble pada skala 2, dan defect kisaran 4,41%, yang artinya keseluruhan hasil yang didapat berada pada kisaran 95% CL low dan 95% CI high. Hal ini menunjukkan bahwa hasil modeling dari software yang digunakan dapat diaplikasikan terhadap produk harian burger supaya hasil yang didapatkan optimal. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.